Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, adalah dari Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, dari firman Tuhan ini dijelaskan tentang keinginan. Tentu saja keinginan bukanlah sesuatu yang salah. Saudara pasti ada keinginan dan kerinduan yang saudara inginkan terwujud, yang saudara inginkan tercapai dalam kehidupan saudara. Demikian juga saya. Tetapi hari ini melalui teks firman Tuhan ini saudara, kita akan belajar bagaimana cara mencapai apa yang kita inginkan dengan cara yang benar, dan apa tujuan kita mencapai apa yang kita inginkan. Karena kalau tujuan kita menginginkan sesuatu itu salah, dan cara mencapai apa yang kita inginkan itu salah, maka yang akan terjadi adalah pertengkaran, perkelahian, persoalan, dan sebagainya. Itulah yang akan muncul. Karena dikatakan di ayat 1 tadi dan ayat 2 saudara, dari manakah datangnya pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Jadi apa yang diinginkan itu didasari oleh hawa nafsu, bukan karena tujuan yang benar, sehingga muncullah pertengkaran. Lalu ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Kemudian hal yang disoroti juga adalah cara mencapai tujuan yang tidak benar, sehingga akhirnya tujuan itu tidak tercapai. Jadi saudara, hari ini firman Tuhan yang kita renungkan adalah apa seharusnya yang menjadi tujuan kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, dan bagaimana cara kita mencapai tujuan kita. Hari ini kita akan kembali melakukan aktivitas kita saudara. Tentu saja segala aktivitas kita hari ini
adalah bagian dari proses untuk kita mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, dan apa yang menjadi tujuan kita. Itu sebabnya betapa pentingnya hari ini kita belajar bagaimana cara kita mencapai tujuan kita dan apa seharusnya yang menjadi tujuan utama kita dalam mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Dikatakan di ayat 2 tadi, saudara, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, ditegaskan di dalam ayat yang kedua bagian terakhir ini, saudara, bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mungkin kita sudah berjuang, sama seperti yang dinasihatkan di dalam ayat ini, saudara, bahwa mereka akhirnya mengalami masalah, iri hati, pertengkaran, dan perkelahian. Kenapa? Karena mereka menginginkan, berjuang untuk mendapatkan sesuatu, tetapi mereka tidak memperolehnya. Dan ketika mereka tidak memperolehnya, maka lahirlah iri hati, pertengkaran, dan sebagainya. Padahal, kenapa mereka tidak memperolehnya? Firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan bahwa karena kamu tidak berdoa. Artinya apa, saudara? Untuk kita meraih apa yang kita inginkan, proses yang harus kita lalui adalah dengan berdoa. Itu sebabnya, saudara, melalui channel ini, saudara diajak untuk setiap hari memulai hari saudara sebelum saudara beraktivitas dengan merenungkan firman Tuhan dan dengan berdoa. Karena jangan sampai, saudara, kita berjuang untuk mencapai apa yang kita inginkan, tetapi pada akhirnya segala perjuangan kita sia-sia karena kita tidak berdoa. Saudara, segala sesuatu itu ada di bawah kuasa Tuhan, ada di bawah otoritas Tuhan. Sekeras apapun kita berjuang, kalau Tuhan berkata tidak, maka kita tidak akan pernah mencapai apa yang kita inginkan dan perjuangkan. Tetapi jika Tuhan bekerja dan menyatakan kehendaknya, campur tangannya supaya kita mencapai apa yang kita inginkan, maka semuanya akan terwujud, saudara. Itu sebabnya apa yang menjadi bagian kita selain kita berusaha bekerja, apa yang menjadi bagian kita? Berdoa. Supaya apa yang kita kerjakan berhasil, supaya apa yang kita perjuangkan, segala usaha kita berhasil. Perlu ada Tuhan yang campur tangan di sana. Untuk Tuhan bekerja dan campur tangan di sana, yang harus kita kerjakan adalah berdoa. Karena dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mungkin ada saudara yang sudah berjuang, sudah melakukan segala usaha semampu saudara, tetapi mungkin sampai hari ini saudara belum mencapainya. Mungkin saudara perlu mengoreksi diri. Apakah saudara sudah benar-benar mendoakan apa yang saudara rindukan, apa yang saudara perjuangkan? Karena untuk mencapai apa yang kita inginkan, firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita harus berdoa. Dan kemudian yang kedua, saudara, untuk kita mencapai apa yang kita inginkan, ada hal yang lain yang harus kita kerjakan, yang harus ada pada kita selain kita berdoa, saudara. Di ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hal berikutnya yang perlu kita sadari, saudara, atas apa yang kita inginkan adalah apa tujuan kita memperoleh apa yang kita inginkan. Apakah kita mau memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan keegoisan kita ketika kita mencapai apa yang kita inginkan? Kalau itu yang kita rindukan, saudara, bahwa apa yang kita capai itu untuk memuaskan
keinginan kita, hawa nafsu kita, ego kita. Maka firman Tuhan berkata bahwa sekalipun kamu sudah berdoa, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Yang kamu doakan itu hendak kamu gunakan untuk keegoisanmu, untuk hawa nafsumu. Jadi saudara, untuk kita meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, mari tetapkan apa yang menjadi tujuan saudara meraih apa yang sedang saudara inginkan. Apakah saudara rindu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi orang lain, ataukah hanya untuk memuaskan hawa nafsu saudara? Kalau hanya memuaskan hawa nafsu saudara, maka Tuhan tidak akan ikut bekerja di sana. Sekalipun saudara berdoa dan berdoa, tetapi Tuhan tidak akan campur tangan. Itu sebabnya hari ini saudara, mari kita awali hari ini. Ketika saudara akan melakukan aktivitas saudara untuk meraih apa yang saudara inginkan, sadarilah dua hal. Bahwa saudara harus berdoa untuk mencapai apa yang saudara rindukan. Dan yang kedua, ketika saudara meraih apa yang saudara inginkan, untuk apa itu? Tetapkan tujuan saudara. Biarlah ketika saudara meraih apa yang saudara rindukan, saudara gunakan itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Karena kalau tidak, maka itu semuanya hanya untuk keegoisan dan hawa nafsu. Dan Tuhan tidak akan ikut bekerja dalam keegoisan dan hawa nafsu kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, hari ini akan kita jalani dengan satu kesadaran bahwa aku mau capai apa yang kuinginkan dengan berdoa. Aku mau meraih apa yang kuinginkan untuk kugunakan bagi kemuliaan nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara dan menjadi renungan saudara sepanjang hari ini dalam saudara melaksanakan segala kegiatan saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan ini. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka,
supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil
dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, dalam situasi yang seperti ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis, dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah,
hidup mereka sedang ada dalam beban berat. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.